kita akan mengadakan dialog ini MG Listeners terkait dengan kasus seorang guru di Cirebon, Jawa Barat yang kehilangan pekerjaannya usai menyampaikan kritik terhadap Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di media sosial Instagram. Hal tersebut dialami oleh Muhammad Sabil Fadilah, guru yang mengajar di SMK Telkom Sekar Kemuning, Kota Cirebon, yang mendapatkan surat pemberhentian dari yayasan pasca kritik yang disampaikan di media sosial dengan alasan melanggar etik guru dan melanggar tata tertib yayasan. Sementara Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan dirinya sebagai gubernur tidak anti kritik. Namun dalam konteks yang terjadi saat ini, ia melihat sang guru keliru dalam pemilihan kata dan perlu diingatkan. Ridwan Kamil juga mengaku telah menelepon ketua yayasan yang menaungi Sabil bekerja untuk menarik surat pemberhentian dirinya sebagai guru. Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G menilai yayasan atau sekolah apalagi dinas pendidikan tidak boleh langsung memecat tanpa ada proses etik dalam sidang Dewan Kehormatan Guru berdasarkan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Guru dan Dosen. Untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan Kabid Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Hairi. Selamat sore Kang Iman. Selamat sore Mbak, suaranya kedengar nggak? Terdengar jelas Kang Iman. Baik. Oke, Kang Iman, sebelum kita bicara lebih lanjut soal kasus ini atau bagaimana perkembangannya sejauh ini, kita mau dengar dulu bagaimana P2G merangkum kronologi sampai akhirnya guru M. Sabil Fadilah ini kemudian dipecat atau diberhentikan, Pak. Iya baik, ini kan dimulai sejak Pak Ridwan Kamil ini kan bertemu dengan siswa via Zoom yang diposting oleh Pak Gubernur sendiri di akun Instagramnya. Ya. Lalu guru SMK ini, Pak Sabil ini memberikan komentarnya yang menurut kami ini meskipun dianggap tidak sopan, tetapi substansi dari pertanyaannya ini sangat masuk akal gitu ya. Apalagi kan kita juga kan di sekolah bukan tidak mengajarkan politik ya, tetapi kita memberikan pendidikan politik gitu ya. Jadi itu hal yang berbeda. Sedangkan Pak Ridwan Kamil mohon maaf saat itu memakai jas warna kuning yang sangat mencolok. Sebagai informasi ya memang kita melihat Pak Ridwan Kamil ini kan sedang ada pendekatan dengan salah satu partai yang warnanya warna tersebut. Jadi kami kira pertanyaan dari guru tersebut ini adalah pertanyaan yang ingin melindungi siswa gitu ya dari unsur-unsur politik simbolik gitu ya. Makanya mempertanyakan itu kan pertanyaan Mbak, bukan pernyataan. Pak Ridwan Kamil ini sebagai siapa? Sebagai gubernur, sebagai pribadi atau sebagai orang atau kader partai. Dari sisi substansi saya kira tidak ada salahnya. Nah, kalau dari soal sopan atau tidak sopan, saya kira mungkin itu diserahkan kepada ahli bahasa saja. Yang kedua, kalau ini mau jadikan persoalan, yang bersangkutan ini Pak Sabil itu kan guru ya, jadi yang harus melakukan sidang kode etiknya adalah guru, gitu ya, bukan pihak lain. Nah, tadi pertanyaannya adalah kronologi. Nah, komentar ini di-pin. Jadi kalau dalam Instagram itu pin itu artinya yang punya, yang mempostingnya ini ingin agar orang-orang melihat. Kami melihat ada potensi bullying di situ. Karena komentar orang yang dianggap Pak Ridwan Kamil tidak sopan ini di-pin. Jadi kalau Mbak tahu di-pin itu di apa ya? Akan terus muncul di paling atas comment section. Jadi dengan sengaja berharap agar komentar ini memang dilihat oleh banyak orang. Ya Pak Ridwan Kamil kan sebagai pejabat pasti punya fans, punya pengikut gitu ya. Dan kami lihat di sini dihabisi gitu ya secara digital gitu dalam komentar tersebut. Ini saja sudah mengindikasikan sebagai pejabat yang kuat di dalam segi kebijakan politik, lalu juga di dunia medsosnya juga memang punya pengikut yang cukup lumayan. Saya kira tindakan ini sangat tidak fair gitu. Nah itu yang kedua. Nah setelah dipin ini kemudian Pak Ridwan Kamil sepertinya tidak puas gitu Pak Gubernur, sehingga mengirim pesan secara pribadi kepada Instagram dari atau pihak yayasan tersebut yang sudah tersebar di media sosial, di mana secara sengaja mengirimkan screenshot tersebut sebagai bukti bahwa orang ini adalah guru dari
yayasan tersebut dan menyatakan bahwa orang tersebut perilakunya demikian. Mungkin orang akan menyatakan, oh ini kan cuma memberitahu. Tapi mohon maaf ya, kalau Anda seorang gubernur memberikan pesan secara pribadi kepada yayasan, itu adalah sebuah ancaman. Bisa ditafsirkan semacam itu. Artinya kemudian kita juga memahami nih kalau yayasannya ketakutan sehingga berperilaku berlebihan. Tetapi kami juga tidak menormalisasi ya, artinya tindakan yayasan juga kami kira terlalu berlebihan gitu. Kok sampai dipecat gitu ya, kok sampai terhapus di Dapodik. Ini guru-guru se-Indonesia ini marah. Kok bisa orang dihapus di Dapodik hanya gara-gara persoalan komen sosial media. Sementara itu ada pertanyaan. Ya, Kang Iman, dari yang Anda ketahui sebelum akhirnya diberhentikan atau dipecat, apakah sudah ada proses kode etik yang dilakukan dari yayasan kepada Pak Sabil ya? Itu sudah ada belum proses untuk mungkin menginvestigasi secara internal, sudah ada belum? Iya, kami belum mendapatkan laporan secara spesifik karena baru membuka komunikasi dengan Pak Sabilnya. Karena dalam posisi ini kan kita harus menjaga betul komunikasi dengan yayasan, takut salah ngomong, takutnya kita advokasi malah tertekan dan lain sebagainya. Jadi kita belum ke arah sana. Kita hanya ingin memastikan dulu bahwa yang bisa melakukan sidang kode etik terhadap guru adalah organisasi profesi guru. Ya kalau yayasan itu ya biasanya menegur, surat teguran, atau yang paling tinggi mungkin SP gitu ya, surat peringatan gitu, karena orang ini harus diperingati. Tetapi kan yang terjadi nggak begitu, dipecat di Dapodik harus dihapus gitu. Nah penghapusan di Dapodik ini nggak mungkin. Kemungkinan besar ada intervensi dari Dinas Pendidikan. Karena nggak ada orang yang bisa ngotak-ngatik Dapodik. Ya, saya sebagai informasi aja untuk masyarakat awam. Dapodik itu ibarat nyawanya guru. Kalau pengacara ini mungkin puas-puasa lah kira-kira begitu. Jadi kalau Dapodik dihapus, ini seolah-olah terhapus di dalam dunia pendidikan. Dan kalau hanya karena gubernurnya maaf tersinggung terus akibatnya adalah di Dapodiknya terhapus, ya Allah segitu amat gitu ya. Urusan yang sifatnya etis ini menjadi menghabisi karir seseorang gitu di dunia pendidikan. Jadi saya kira kenapa ini perlu kita respon? Kami khawatir ini akan ditiru oleh gubernur-gubernur lain, atau mungkin di belahan Indonesia bagian lain ada gubernur yang lebih baper dari ini dan bisa melakukan hal yang lebih buruk lagi. Makanya kemudian ini harus kita lihat. Oke, artinya kalau kemudian yayasan ini kan posisinya sudah menerima surat teguran ya. Sudah menerima surat teguran, lalu tindak lanjut yang bisa dilakukan dari yayasan atau sekolah ketika menerima surat teguran ini, apakah itu bisa menjadi dasar untuk langsung melakukan pemecatan terhadap guru yang kepadanya ini didapati surat teguran itu, Kang Iman? Jelas tidak bisa, karena kan guru itu dilindungi oleh Undang-Undang Guru dan Dosen. Lalu juga guru itu dilindungi gitu ya, Undang-Undang Guru dan Dosen itu nomor 14 tahun 2005 ya. Lalu guru juga dilindungi di dalam Permendikbud nomor 10 tahun 2017. Ada 4 perlindungan guru. Perlindungan profesi, hukum, kesehatan, dan keselamatan kerja, serta hak kekayaan intelektual. Artinya guru ini kan ketika melakukan komentar seperti itu kan kekuatan intelektualnya dia, dan dia harus selamat gitu. Ini kalau dengan demikian, artinya guru ini tidak dilindungi kalau seperti ini. Jadi kembali lagi ke soal tadi, ya yayasan itu tidak bisa sampai memecat, ini tuh parah gitu. Makanya reaksi netizen ini luar biasa karena ini sudah di luar nalar, di luar aturan yang berlaku gitu. Ketika guru ini nasibnya lagi bermasalah karena ada P3K yang amburadul, ditambah seperti ini, bayangkan guru honorer karena salah komen aja dipecat dan lain sebagainya, ini menyakiti guru sekali. Sangat menyakiti gitu. Jadi kok jadi pemimpin kok bisa semena-mena gitu. Itu yang kami sangat sayangkan. Tapi bukan hanya untuk gubernur Jawa Barat ya, tetapi jangan sampai ini menular ke gubernur-gubernur lain sehingga muncul akhirnya gubernur-gubernur yang baperan untuk yang lain ya maksud kami. Oke, Kang Iman, kami juga dapat informasi bahwa Kepala Dinas Pendidikan Jabar, Wahyu Mijaya ini sudah mengatakan tidak ada perintah dari Pak Ridwan Kamil untuk memberhentikan Muhammad Sabil Fadilah. Apakah P2G sudah berkoordinasi baik itu dengan Dinas Pendidikan Jabar atau mungkin dengan pihak kementerian terkait dan juga organisasi profesi guru untuk segera melakukan sosialisasi kode etik pada guru dan juga pemerintah daerah?
Ya, kami hanya ingin menyatakan begini, Dinas Pendidikan ya, kantor cabang Kementerian Dinas Pendidikan KCB gitu ya, tolong bekerja sesuai dengan fungsi dan wewenangnya saja. Etika guru itu di sidangnya di kode etik guru. Ya tinggal ditanya saja Pak Sabilnya. Kami belum dapat informasi secara umum. Pak Sabil ini organisasi profesi apa, sehingga kan ada banyak organisasi profesi itu kan. Kalau beliau di PGRI, di IGI ataupun di P2G nanti disidangkan. Karena yang tahu etika ukuran guru ini sejauh mana dia salah atau tidak salah, selama itu bukan kriminalitas ya, bukan pidana, ya saya kira itu bisa dibahas di kode etik gitu. Pers saja begitu di Dewan Pers gitu. Oke. Nah artinya kami melihat di sini memang ada banyak kemungkinan, tetapi kami belum memahami betul fakta yang secara rincinya. Tetapi dari polanya ini kelihatan, gitu ya. Komen di Instagram, Pak Ridwan Kamilnya menegur langsung lewat Instagram yayasan, lalu ada tindakan dari yayasan, dari Dapodiknya terhapus. Ini terstruktur dan masif. Dan saya kira mungkin Pak Ridwan Kamil bilang itu tidak tahu, katakanlah itu yang sebenarnya. Tetapi kami harap jajarannya jangan bersikap cepat respon gitu ya, untuk menindak guru-guru ini gitu. Pokoknya menyedihkan sekali lah. Ya, tadi Anda katakan bahkan Dapodik atau data pokok pendidikan dari Pak Sabil ini kan sudah dihapus. Dapodik ini kan mungkin nanti bisa Anda koreksi juga kalau saya keliru ya. Ini artinya kan sebagai legitimasi dari guru itu sendiri untuk menjalankan profesinya ya. Betul seperti itu ya Kang Iman? Betul sekali, data pokok pendidik, Dapodik. Nah, kalau kemudian Dapodiknya ini sudah tidak terdaftar, lalu sudah dipecat, lantas apa langkah seperti banding atau yang upaya untuk bisa mengembalikan Pak Sabil ini kepada profesinya juga, atau kemudian bisa dilakukan secara prosedural? Ya. Pagi tadi kami sudah mengecek di Dapodik, namanya sudah ada lagi, Mbak. Okay. Jadi sudah dikembalikan, dan yayasannya juga tidak jadi memecat dan lain sebagainya, gitu ya. Kita apresiasi ada respon yang sangat tepat ya dari dinas, dari sekolah, ataupun langsung dihimbau oleh Pak Ridwan Kamil sendiri. Tetapi kami ingin menyatakan begini, mungkin masalahnya selesai. Tetapi persoalan seperti ini harusnya tidak muncul. Gitu. Itu yang kami harapkan. Jadi kami bersuara di sini bukan dengan maksud memperkeruh suasana. Kami ingin menghentikan kalau ini jadi tren baru berbahaya. Lapor dikit, diintimidasi lewat belakang, lewat mana gitu. Itu jangan sampai ditiru gitu. Makanya ini reaksinya harus keras. Gitu. Untung saja kita harus bersyukur lah dengan adanya demokrasi, sosmed. Banyak orang-orang yang minta keadilan ke Twitter dan lain sebagainya gitu. Ya, saya kira itu sangat memperlihatkan bagaimana kondisi demokrasi kita. Dan saya kira sebagai pejabat di daerah maupun di pusat, saya kira harus lebih mawas diri, kuat mental di dalam bersosmed. Memang betul kita juga mengharapkan ya guru-guru juga kalau bersosmed itu lebih lebih sopan, lebih menyesuaikan diri dengan kata-kata adat. Nah, kita harapkan seperti itu. Tetapi balasan atas apa yang terjadi itu sih kurang, tidak setimpal gitu loh. Tidak harus seperti itu gitu. Ya, Kang Iman, artinya ini sudah bisa dipastikan bahwa pemecatan serta penarikan data Dapodik ini sudah selesai ya, kita sudah clear. Oke. Lantas kalau dari kasus ini, selain Anda mengharapkan bagaimana pemerintah mungkin menyikapi kritik dari masyarakat, tapi kalau dari posisi guru sendiri sebetulnya seperti apa kode etik guru Indonesia dalam berlaku terutama di ruang digital seperti di medsos? Ada nggak yang secara spesifik mengaturnya? Tahun 2022 kemarin, organisasi profesi guru se-Indonesia itu berkumpul membentuk kode etik guru yang kita sebut sebagai KEGI, tetapi mohon maaf itu belum diterbitkan secara resmi ya, karena masih ada proses walaupun sudah final. Tetapi kemudian untuk sementara setiap guru di Indonesia ini mengikuti kode etik profesi dari organisasinya masing-masing. Ya, contoh kalau PGRI punya kode etik, maka anggotanya harus sesuai kode etik PGRI. Kalau ada IGI, maka sesuai dengan kode etik IGI. Kalau anggota P2G ya harus sesuai juga dengan kode etik yang sudah kita rumuskan gitu ya. Paling itu saja. Yang kedua adalah sosmed itu memang
sesuatu yang sangat sangat berperan secara signifikan ya. Ada beragam generasi yang ada di sana, ada yang sudah terbiasa, ada yang kaget gitu, ada yang mudah menerima hoax, ataupun ada yang bisa memverifikasi. Yang jelas dari kami ya, ini membuktikan bahwa literasi digital di Indonesia ini masih perlu harus ditingkatkan kesadaran, memverifikasi data gitu ya. Saya kira hal-hal semacam itu masih harus dilakukan. Jadi literasi digital kita memang masih harus terus ditingkatkan secara umum ya. Kalau soal etika guru, saya kira kalau dalam kehidupan nyata itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan nyata gurunya memang sopan, di sosialnya juga diharapkan juga sopan. Tapi secara umum jangan sampai responnya seperti ini. Karena walaupun guru dianggap tidak sopan, juga yang tidak sopan sama guru juga sama-sama tidak sopan, kira-kira begitu. Baik. Sekali lagi terima kasih Kabid Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Heri. Kang Iman, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk MJ Radio Network. Baik.